gedung megah yang diresmikan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Agustus 2024 lalu kini menyimpan luka mendalam. Lantai 7 gedung tersebut yang difungsikan sebagai ruang rawat inap bedah wanita dan anak diduga menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual. Pelaku yang merupakan dokter residen program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap 2 pasien dan 1 orang keluarga pasien. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi pasien dan keluarganya untuk menjalani proses penyembuhan justru ternodai oleh perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum tenaga medis. Bahkan, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP menggunakan metode swab pada tempat tidur yang semestinya digunakan untuk perawatan pasien. Kasus ini pun menyita perhatian publik. Sejumlah tokoh dan pejabat termasuk anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Prartaya dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan seksual di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Oh iya, jadi saya hari ini melakukan kunjungan dan juga monitoring keluarga korban yang memang saat ini sedang mengalami trauma begitu ya. Nah, saya melihat bagaimana kondisinya semakin stabil karena ini kan waktunya juga sudah hampir 1 bulan ya. Namun tentu ada harapan dari keluarga adalah untuk mengusut kasus ini sampai juga memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Nah, kami juga berharap bahwa kami bisa mendampingi keluarga dan juga bisa memastikan bahwa pelaku tidak bisa melakukan lagi hal yang sama, terutama juga dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Gitu. Kemarin kan dari kuasa hukum pelaku mengatakan bahwa korban telah mencabut laporan ini gimana? Nah, betul, itu karena mungkin belum membaca Undang-Undang TPKS yang baru. Di dalam Undang-Undang ini tidak dimungkinkan ada perdamaian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, seperti itu. Selaku DPR Komisi 8 dorongannya untuk nanti rumah sakit, kampus ya. Dan selain ya, untuk tahap pertama yang paling dekat adalah saya akan berkolaborasi melakukan FGD dengan lintas komisi. Karena ini berkaitan dengan Komisi 10 bidang pendidikan, universitas ada di wilayah mereka, kemudian juga di bidang kesehatan ya, karena 9 itu Komisi 9 ada bidang kesehatan, kemudian kami di Komisi 8 bidang perempuan dan anak. Jadi kami akan melakukan diskusi intens terkait dan apa yang perlu kita dorong agar supaya sistem baik dari pendidikan maupun kesehatan maupun perlindungan anaknya itu bisa kita lakukan secara maksimal untuk betul-betul bisa melindungi warga negara kita khususnya perempuan dan anak. Harapannya Bu agar tidak terjadi lagi? Nah, tentu kita kerjasama dan perubahan sistem. Tadi yang pertama tentu harus dilakukan dorongan agar masyarakat tahu bahwa kita ini punya regulasi, kita ini punya aturan terkait dengan aturan apakah aturan di rumah sakit ataukah aturan di lembaga pendidikan, termasuk juga aturan terkait undang-undang kita yang menaunginya. Kita punya undang-undang TPKS yang saya berharap masyarakat semakin dekat, semakin paham sehingga tidak ada satupun yang mereka diabaikan seperti itu. Oh iya, saya tetap bahwa kan saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian ya. Intinya kan bukan itu masalahnya. Intinya adalah kita harus membangun kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi, kemudian dunia kedokteran. Jadi hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuh. Kita jujur di hari ini yang masuk ke kedokteran itu yang punya duit. Pinter aja nggak cukup. Sementara itu, pihak rumah sakit belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini. Ketika hendak dimintai keterangan sesuai olah TKP beberapa hari lalu, perwakilan RSHS memilih menghindari pertanyaan awak media.